Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri sepeda dan tabung gas. Mobil pencuri terjebur ke parit. 2 pelaku babak belur dihajar warga. Dua remaja kedapatan berbuat mesum di toilet sebuah masjid di Kabupaten Grobogan. Harga kedelai tak kunjung turun, perajin tahu di kota Semarang siasati dengan berbagai cara, dari mengurangi produksi hingga menaikkan harga. Kita ke informasi utama. Mobil pencuri terperosok ke dalam parit di Desa Kedung Utar, Demak setelah ketahuan mencuri sepeda dan tabung gas. Pelaku panik saat diteriaki maling sehingga mobil terjun ke parit. Dua pencuri, laki-laki dan perempuan, langsung dihajar warga usai dievakuasi dari parit. Polisi kewalahan mencegah aksi massa. Dari video amatir, warga menangkap kedua pelaku setelah mobil yang membawa sepeda dan tabung gas curian terjun ke parit di Desa Kedunguter, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Senin dini hari. Warga menemukan 4 sepeda dan sejumlah tabung dari mobil pelaku. Pencurian berlangsung sekitar pukul 4 subuh saat warga masih tertidur. Salah satu korban pencurian mengaku warga yang terjaga curiga mobil pelaku terparkir di depan rumahnya. Kejar itu mobilnya gimana, Mas? Kecemplung terusan gitu ya? Itu pertama belok, ya pas dikejar itu dilihat dulu, nah terus kelihatan ada setang, mundurnya kecepatan, nah itu sampai jembatan, rodanya nyemplung. Itu yang di dalam bener sepeda jenengan ya? Bener. Mencurigai diikutin. Terus ada jalan buntu yang masuk ke gang yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Beliau adalah sempat mempertanyakan arah mau ke Guntur. Padahal jalan tersebut buntu. Nah, akhirnya warga tersebut teriaklah maling. Dengan adanya teriak maling, dipertanyakan, beliau tidak mengakui siapa pihak pelaku. Akhirnya mobil mundur kejebur parit. Dua pelaku langsung dievakuasi ke Mapores Demak. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ya, informasi tadi terjadi di Kabupaten Demak. Kita ke informasi selanjutnya. Tertangkap basah sedang berbuat asusila di salah satu masjid di Kabupaten Grobogan. 2 remaja ditangkap warga. Warga langsung membawa keduanya ke Mapolres Gabus untuk diperiksa. Miris, 2 remaja ditangkap usai kedapatan berbuat asusila di kamar mandi Masjid Tanwirul Qulub di Desa Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Senin sore. Penangkapan bermula dari kecurigaan warga ketika mendengar suara tak lazim layaknya sedang berhubungan intim dari kamar mandi masjid. Terlebih lagi pintu kamar mandi tertutup cukup lama. Warga akhirnya mengetuk pintu kamar mandi, namun karena tak kunjung dibuka, warga membuka paksa pintu kamar mandi. Saat terbuka ternyata ada 2 orang remaja di bawah umur yang keluar dari kamar mandi. Sempat ingin melarikan diri, warga langsung menahan pelaku. Keduanya dibawa ke Mapolres Gabus untuk dipertemukan dengan orang tua dan tokoh masyarakat. Terjadi perbuatan mesum berlibat cabul di kamar mandi yang berdampingan dengan masjid di Desa Bendoharjo, dan saat ini sudah diamankan di Polsek Gabus. Keduanya masih di bawah umur, yang satu 13, yang satu 14. Karena masih di bawah umur, proses hukum akan dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Polisi mengimbau agar orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tak meniru perbuatan ini. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di perkebunan Desa Kepuk, Kabupaten Demak, akhirnya dibekuk. Pelaku mengaku sakit hati lantaran korban menagih utang.
kurang dari 24 jam, Polres Demak mengungkap kasus pembunuhan Krisnawati, perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. Polisi meringkus Nova Andika, warga Desa Petekean. Pelaku terungkap atas informasi keluarga korban. Keluarga menyebutkan sebelum ditemukan terbunuh, korban berpamitan menagih utang kepada pelaku. Pembunuhan berlatar belakang sakit hati lantaran korban menagih utang. Itu jadi tersangka merasa kesal dengan korban dikarenakan korban menagih hutang kepada tersangka dengan ancaman akan memberitahukan istri tersangka, sehingga kemudian tersangka mencekik leher dan membungkam korban hingga meninggal dunia. Selanjutnya tersangka membungkus jasad korban dengan karung dan dimasukkan ke dalam tas laundry dan membuangnya ke area perkebunan warga. Pelaku mengakui sakit hati lantaran korban mengancam akan memberitahu istri soal utangnya. Ancaman itu berakhir cekcok sehingga korban dibunuh. Karena ditagih uang Sakit hati gitu ya, Mas? berapa hutangnya? 3.150.000. Sempat terjadi debat waktu melakukan pembunuhan itu, Apa Pak? sempat bertengkar dulu pas Iya. waktu nagih itu. Ya. Nah, setelah bertengkar itu kenapa? Langsung membunuh atau gimana kok? Punya pikiran? Ya itu waktu cekcok itu langsung saya cekek. Itu kamu apakan, Mas? Hah? Itu kamu apakan? Saya cekek Pak. Setelah itu kamu buang ke hutan, itu kenapa alasannya? Ya karena saya bingung. Selain Nova, polisi juga menangkap 2 tersangka penadah yang membeli motor dan ponsel korban. Tersangka Nova dijerat dengan pasal 338 dan atau 365 KUHP sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Jasad Krisnawati ditemukan terbungkus karung plastik di sebuah area perkebunan Desa Kepuk, Jumat pekan lalu. Diduga korban tewas beberapa hari sebelumnya karena kondisi jasad sudah mulai menebar bau tak sedap. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Belasan pelajar di Kabupaten Tegal terjaring razia karena bolos sekolah. Para pelajar tengah bersantai di warung kopi saat pelajar lain tengah mengikuti pelajaran di sekolah. Belasan pelajar hanya bisa tertunduk usai terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Tegal. Mereka kedapatan sedang nongkrong atau bersantai di warung kopi saat para siswa lain sedang mengikuti pelajaran. Namun para siswa menolak dituduh bolos sekolah. Mereka berdalih sedang mengerjakan tugas lapangan. Sebagian lagi berdalih tidak bisa masuk kelas karena gerbang sudah ditutup. Sedikitnya 14 siswa yang terjaring. Petugas menemukan rokok di balik tas para pelajar. Banyak ini dari 14 ini ada sekitar 8 sekolah. 8 sekolah. SMK Barista yang paling jauh Hasim Asyari, Tarub. Betul ya, Hasim Asyari, Tarub paling jauh. Kalau hasil penggeledahan tas mereka ditemukan apa? Ya ini masih terbatas rokok ya. Belum ditemukan hal-hal lain yang bersifat kriminal seperti senjata tajam dan sebagainya belum ada. Ya paling tadi ada komik ya, tapi pun nggak apa-apa lah. Komik biasa. Ya. Para pelajar ini hanya diberi teguran dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.